أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Jami' Al-Mukhlisin yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita anugerah serta nikmat-nikmatnya yang besar. Nikmat hidayah dan keistiqomahan di atas agamanya dan di atas tuntunan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kedua nikmat tersebut untuk yang kesekian kalinya kembali kita bisa mengerjakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Kembali kita bisa mengerjakan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Di antara perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk mengerjakannya adalah salat maghrib secara berjamaah. Maka tidak pernah bosan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah yang kita kerjakan sebagai amal saleh yang diterima, dan Allah jadikan pula sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak insyaallah. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita waktu luang dan kesehatan sehingga kita juga masih bisa duduk bermajelis ta'lim, melaksanakan sebuah kegiatan yang tentunya mendatangkan manfaat yang begitu besar dalam rangka menambah keimanan, menambah ketakwaan, dan juga menambah wawasan kita serta menghilangkan kebodohan yang ada pada diri-diri kita. Majelis ta'lim, sebuah majelis atau duduk-duduk yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah bosan saya motivasi diri saya sendiri dan para jamaah tanpa terkecuali dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada kita tentang bagaimana mulianya dan besarnya keutamaan duduk bermajelis ta'lim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka belajar agama, dalam rangka menuntut ilmu, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka belajar agama, maka Allah akan berikan kepadanya kemudahan jalan menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang dimudahkan
jalan menuju surganya insya Allah. Ma'asyiral muslimin, silahkan dibuka kembali kertas panduannya. Mudah-mudahan masih ada ya. Baik, kita akan meneruskan apa yang setelah saya bahas di pertemuan atau bulan yang lalu, masih tentang doa-doa yang kita ucapkan sebelum tidur. Kalau tidak salah, pertemuan yang lalu kita sudah sampai poin yang ke-10. Di antara tuntunan Nabi SAW yang harus kita kerjakan sebelum tidur adalah membaca surat apa? Al-Mulk. Membaca surat Al-Mulk. Surat pertama yang terdapat di juz 29 dalam Al-Quran, yang mungkin sebagian kita sudah menghafalnya, apalagi santri, tentu sangat layak untuk menghafalnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sempatkan sebelum kita beranjak ke tempat pembaringan kita, sempatkan sebelum kita beranjak tidur di tempat-tempat tidur kita pada malam hari khususnya untuk membaca surat Al-Mulk dari awal sampai habis. Tidak banyak, hanya 30 ayat. Dan keutamaannya pun besar jemaah sekalian. Keutamaannya sangat besar. Ya, telah saya tuliskan, telah saya sebutkan di kitab panduannya. Bisa Anda lihat di sana di halaman 8. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan minal Qur'ani 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk." Ya, hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat, dapat memberikan syafaat, pertolongan kepada seseorang yang membacanya khususnya, sehingga orang tersebut diampuni dosa-dosanya, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk. Jemaah sekalian, di antara keutamaan membaca surat Al-Mulk sebelum tidur malam adalah pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ayat demi ayat dalam surat Al-Mulk yang kita baca sebagai syafaat bagi kita yang membacanya pada hari kiamat, sebagai penolong bagi kita yang membacanya pada hari kiamat. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di halaman ke-9 bisa Anda lihat pernyataan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Pernyataan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin mana'ahu Allah biha min 'adzabil qabr wa kunna fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ata wa innaha fi kitabillah suratun man qara'a biha fi kulli lailatin faqad aktsara wa ataba." Ya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam sebelum tidur, maka Allah akan memberikan kepadanya perlindungan dari apa? Dari apa? Siksa kubur. Masya Allah. Jemaah sekalian, besar sekali pahalanya, besar sekali keutamaannya. Membaca surat Al-Mulk, Allah akan berikan kita perlindungan dari siksa di alam kubur. Dan kami ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut surat Al-Mulk, menggelari surat Al-Mulk dengan Al-Mani'ah. Al-Mani'ah artinya pelindung. Surat yang kalau kita baca setiap malam, maka dengan izin Allah surat tersebut akan menjadi pelindung bagi kita dari azab kubur insyaallah. Dan surat tersebut terdapat di dalam Al-Quran. Barang siapa yang membacanya setiap malam, maka dia telah mendapatkan pahala yang banyak, pahala dan kebaikan yang sangat banyak. Kemudian juga telah saya lengkapi pula dengan fatwa dari ulama-ulama Komisi Tetap Fatwa Saudi Arabia yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjut kepada poin yang ke-11 di halaman 10. Dan besar harapan saya jamaah sekalian, doa demi doa yang telah kita kaji bersama dipraktekkan. Ya, sebelum kita tidur, dipraktekkan setiap malam sebelum kita tidur. Jangan hanya kita bahas saja. Jangan hanya kita kaji, kita baca.
Ya, jadikan ilmu itu bermanfaat dan bahkan Anda mempraktikkan dan Anda sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Anda ajarkan kepada orang lain. Maka hal tersebut akan menjadi ladang pahala jariyah bagi Anda. Pahala yang tidak akan pernah terputus meskipun Anda telah wafat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah hal ini termasuk kategori ilmu yang bermanfaat. Sesuatu yang menjadi pahala yang mengalir bagi pelakunya meskipun telah wafat. Maka sampaikan, ajarkan kepada keluarga, ajarkan kepada sanak saudara dan orang-orang yang tidak memahaminya. Dan saya telah sampaikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sangat boleh bagi para jamaah untuk memperbanyak tanpa izin dalam rangka memberikan manfaat kepada orang banyak. Tanpa izin kepada saya terlebih dahulu, langsung diperbanyak, dibagikan kepada orang lain, silahkan, gak masalah. Agar semakin banyak pahala yang Anda dapatkan ketika Anda semakin semangat membagikan kepada orang lain. Yang berikutnya, poin yang ke-11, doa apa lagi yang harus kita baca sebelum tidur? Di antara doa yang Nabi SAW anjurkan untuk kita membacanya sebelum tidur malam adalah apa yang terdapat dalam riwayat berikut ini. Kita baca, kita lihat di halaman 10. An Abdullah bin Umar annahu amara rajulan idza akhadha madja'ahu qala Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha. Saya garis bawahi doanya, ya, saya garis bawahi agar para jamaah bisa mudah menghafalnya. Laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadhha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya, mudah insyaallah. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadhha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah. فقال له رجل أسمعت هذا من عمر فقال من خير من عمر min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya beliau memerintahkan seseorang apabila ingin tidur untuk mengucapkan doa yang tadi. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadhha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Maknanya, ya Allah, Engkaulah yang menciptakan jiwaku dan Engkaulah yang mewafatkannya. Bagimulah urusan menghidupkan dan mematikannya. Jika Engkau menghidupkannya, maka jagalah, dan jika Engkau mewafatkannya, maka ampunilah. Aku memohon kepadamu keselamatan. Besar sekali, agung sekali kandungan daripada doa yang ringkas ini. Ya, lalu orang tersebut yang diajari oleh Abdullah bin Umar itu mengatakan kepada Abdullah bin Umar, apakah engkau mendengar hadis ini dari Umar? Orang tersebut mengira bahwa doa tersebut, doa yang diajarkan oleh Abdullah bin Umar tersebut adalah ajaran dari Umar ibn al-Khattab atau disampaikan dari Umar. Ternyata Abdullah bin Umar mengatakan, bahkan aku mendengarnya dari orang yang lebih baik dari Umar. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat al-Imam Muslim nomor 2712. Lagi-lagi jemaah sekalian, doa ini semakin menguatkan keyakinan kita bahwasanya tidur merupakan kematian yang kita alami setiap hari. Dan Allah lah yang membangkitkan kita. Allah lah yang mengembalikan nyawa-nyawa kita kepada jasad-jasad kita pada pagi harinya. Di sini Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mengatakan laka mamatuha wa mahyaha, bagi Allah lah urusan menghidupkan mematikan. Artinya apa? Kita pasrahkan kepada Allah. Kalau sekiranya memang nanti malam harus wafat, in ahyaitaha fahfadhha wa in amattaha faghfir laha. Kalau sekiranya nanti malam harus wafat, maka ampuni ya Allah. Tapi kalau sekiranya nanti malam belum waktunya wafat, kembalikan nyawa itu kepada kami dalam keadaan Engkau menjaga diri-diri kami. Jaga dari keburukan-keburukan, jaga dari kemaksiatan-kemaksiatan hari esok, jaga dari hal-hal yang membuat Allah murka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
doa yang sangat agung, syarat akan makna, dan membuat kita insya Allah makin lebih mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang entah kapan tiba waktunya. Dengan doa ini membuat kita makin sadar bahwasanya jiwa-jiwa kita berada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkehendak atas segala sesuatu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak ingin mematikan, maka mematikan. Ya, seorang hamba nggak akan pernah bisa minta untuk diundur. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk kembali menghidupkan hamba tersebut, mengembalikan nyawa tersebut kepada hamba itu, maka hamba itu nggak akan pernah bisa mempercepat kematiannya. Ya, intinya doa yang sangat agung, jangan lupa untuk dihafal dan dibaca sebelum tidur malam. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita beranjak kepada poin yang ke-12. Poin yang ke-12. Baca apa lagi? Nah, membaca surat Al-Isra. Agak panjang sedikit ya. Dan Az-Zumar. Ya, ini bagi orang yang punya kesempatan waktu yang panjang, belum ngantuk-ngantuk banget tapi udah siap tidur. Nah, baca semuanya. Al-Isra jemaah ya. Dan baca surat Az-Zumar. Kapan tidurnya? Ya, kalau selesai, sudah tiba saatnya mengantuk, ya silakan tidur. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Berdasarkan hadis berikut ini di halaman setelahnya, halaman 11. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra bani Israil waz-Zumar. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah tidur sampai beliau membaca surat Bani Israil, maksudnya surat Al-Isra, dan sampai beliau membaca surat Az-Zumar. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi nomor 3402. Beliau berkata hadis hasan. Ya, hadis hasan. Dan dihasankan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nata'ijul Afkar jilid 3 halaman 65. Jika memungkinkan bagi kita jemaah sekalian untuk membaca kedua surat ini, maka baca. Silahkan. Namun jika tidak memungkinkan, sebagaimana yang telah kami terangkan di pembahasan terdahulu, minimal yang kita baca adalah yang inti-intinya. Silakan Anda pilih kira-kira yang utama-utama yang mana, yang besar sekali manfaatnya yang mana, yang kira-kira dalam waktu singkat kita bisa baca. Paling tidak ketika tidak bisa baca semuanya, intinya sudah kita baca. Nggak masalah, silahkan. Asalkan jangan sampai tidak membaca sama sekali. Beranjak ke tempat tidur, langsung memejamkan mata, dan ketemu-ketemunya esok hari. Ini tentu tidak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak layak bagi orang yang tentunya semangat mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk langsung beranjak ke tempat tidur, kemudian memejamkan mata, kemudian menunggu hari esok. Tidak layak seperti itu. Alhamdulillah ketika dia bisa bangun keesokan harinya. Namun bagaimana ketika ternyata malam itu merupakan malam terakhir baginya? Tentu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sama-sama nggak tahu apakah nanti kita diwafatkan di akhir hayat kita dalam keadaan baik, atau na'udzubillah jangan sampai dalam keadaan buruk. Kita sama-sama nggak tahu. Ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara gaib yang hanya Allah yang mengetahuinya. Bagaimana nanti kita di akhir hayat kita, di bumi apa kita akan diwafatkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Luqman kalau tidak salah di ayat-ayat terakhir, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Dan jiwa tidaklah mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya hari esok. Baik hari esok maksudnya hari esok ataupun hari kiamat. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan sebuah jiwa atau seorang jiwa tidak mengetahui di bumi apa dia akan diwafatkan. Maksudnya di mana dia akan wafat. Nah jamaah sekalian, karena kita sama-sama tidak tahu bagaimana kita akan diwafatkan dan di mana kita akan diwafatkan, dalam keadaan baikkah atau na'udzubillah jangan sampai dalam keadaan buruk, tugas kita berusaha.
Ya, berusaha semaksimal mungkin agar wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan baik. Nah, di antara cara agar kita wafat dalam keadaan baik, tentu kita menyambut wafat kecil-kecilan pada malam hari dengan cara ini. Praktekkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang ke-12. Poin yang ke-13, lagi-lagi masih seputar doa yang kita baca sebelum tidur. Doa yang kita baca di pertengahan kalau ini. Poin ke-13, apabila terbangun dari tidur pada malam hari, hendaknya membaca doa yang terdapat di dalam hadis berikut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tadawwara min al-lail qala la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Kalau kita tidur lalu di pertengahan malam kita terbangun, maka baca doa ini. Ya, baik karena sebab apapun kita terbangunnya, baca doa ini. Meskipun hanya untuk singgah ke kamar kecil, ke kamar mandi. Ya jangan lupa baca doa ini. Di pertengahan malam kita bangun, baca doa ini. Apa doanya? La ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terbangun pada malam hari, beliau mengucapkan tidak ada sesembahan. Ini artinya ya, ini terjemahannya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, yang Maha Al-Wahid, yang Maha Esa, Maha Satu, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, yang Maha menguasai. Rabbus samawati wal ard, Rabb langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, penguasa langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang terdapat di dalam keduanya. Al-Aziz, yang Maha Gagah, Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Masya Allah ya. Isinya sangat mulia sekali, menyebutkan Nabi SAW menyebutkan dalam doa yang ringkas ini pujian-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Qahhar, yang Maha menguasai, yang Maha Wahid, yang Maha Esa, Maha Satu, dan Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi serta apa-apa yang terdapat di antara langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Aziz, Maha Gagah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Al-Ghaffar. Ya, dalam doa yang ringkas namun padat akan makna ini, Nabi SAW mengajarkan kita ketika terbangun dari tidur kita pada malam hari untuk memberikan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan atau menyebutkan nama-nama Allah yang indah serta ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Ya, ketika memang ternyata lupa maka tidak masalah, tidak dipermasalahkan. Nah, itu yang ke-13. Poin yang ke-14, apabila mimpi buruk pada malam hari. Apabila mimpi buruk pada malam hari, hendaknya kita melakukan apa yang terdapat di dalam hadis berikut ini. An Abi Salamah ibni Abdurrahman qala, in kuntu la ara ar-ru'ya tumriduni qala. Belum saya harokati ya, lupa ya. Nanti saya revisi insyaallah di harokati. Falaqitu Aba Qatadah faqala wa ana kuntu la ara ar-ru'ya fatumriduni. Mata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-ru'ya as-salihatu min Allah fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits biha illa man yuhibbu wa in ra'a ma yakrahu falyatful an yasarihi thalathan wal yata'awwadh billahi min syarri syaitani wa la yuhaddits biha ahadan fa innaha lan tadurruhu.
Rawahu Muslim. Wa fi riwayah wal yatahawwal an janbihi alladhi kana alaihi. Dari Abu Salamah ibnu Abdurrahman, beliau berkata, sungguh aku pernah menyaksikan mimpi yang membuatku sakit. Maksudnya mimpi yang menyakitkan, mimpi yang menyedihkan, mimpi buruk maksudnya. Abu Salamah bin Abdurrahman menuturkan, beliau pernah melihat dalam mimpinya sesuatu yang membuat beliau sedih. Lalu aku menemui Abu Qatadah. Abu Qatadah salah seorang sahabat Nabi SAW. Lalu beliau berkata, aku juga pernah bermimpi buruk. Dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ya, lihat jemaah sekalian, apa yang Nabi SAW katakan tentang mimpi. Mimpi yang baik itu dari Allah. Mimpi yang baik dari Allah. Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang disukai dalam mimpi maksudnya, maka janganlah dia menceritakan melainkan kepada orang yang dia cintai. Kenapa? Ketika kita menceritakan mimpi-mimpi yang indah kepada orang yang kita cintai, maka dia akan berharap dan berdoa mudah-mudahan itu menjadi kenyataan. Adapun ketika kita mimpi indah lalu kita cerita kepada orang yang tidak senang kepada kita, akan menambah kedengkiannya. Dan tidak menutup kemungkinan dia akan mendoakan keburukan-keburukan untuk kita. Dan dia akan berprasangka-prasangka dan berharap agar kita tertimpa sesuatu yang tidak enak. Ya, di sini Nabi SAW perintahkan kita menceritakan kepada orang yang kita cintai saja. Kita ceritakan kepada orang yang Orang yang selalu mendukung kita. Tidak hanya mimpi jamaah sekalian. Dalam hal selain mimpi pun demikian. Anda memiliki sebuah planning, rencana-rencana keduniaan yang sifatnya baik dan sangat bermanfaat dunia akhirat. Maka ceritakan planning atau rencana tersebut kepada orang yang Anda cintai saja. Jangan ceritakan kepada semua orang. Ditakutkan ketika Anda asal menceritakan, maka ternyata Anda menceritakan kepada orang yang dengki kepada Anda. Anda menceritakan kepada orang yang benci kepada Anda. Orang yang membenci kita ketika tahu kita mimpi indah, ketika tahu kita punya rencana yang bagus, ketika tahu kita sedang punya nikmat, maka dia akan dengki, dia akan hasad. Dan na'udzubillah, kalau sekiranya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ainlah ya perkaranya. Tidak ada sesuatu yang dapat mendahului takdir kecuali ain. Jika sekiranya bisa mendahului takdir. Ditakutkan orang yang kita ceritakan tentang kebaikan-kebaikan kita, tentang bagusnya rencana-rencana kita, adalah orang yang memiliki ain, mata jahat dengan hati yang begitu dengki dan jahat. Sehingga jamaah sekalian, dengan irinya dia, tentu dengan izin Allah ya, dapat membuat kita celaka. Dapat membuat planning kita berantakan. Dapat membuat rencana-rencana kita tidak bisa terrealisasikan dengan baik. Mungkin Anda pun pernah merasa seperti itu. Pernah pengalaman lah. Sudah punya rencana, namun cerita sana, cerita sini. Baru rencana padahal. Cerita sana, cerita sini. Ujung-ujungnya nggak jadi. Ya, ujung-ujungnya tidak terrealisasikan dengan baik. Inilah perintah Nabi SAW untuk mimpi yang indah-indah yang datangnya dari Allah. Ceritakan kepada orang-orang yang mencintai kita. Ceritakan kepada orang-orang yang senantiasa mendukung kita. Lalu dari mana kita bisa tahu orang itu cinta kepada kita atau tidak? Dari mana jemaah sekalian? Gimana cara mengetahui orang itu cinta, orang itu selalu mendukung kita? Dari mana? Hah? Tapi gak ada hadiahnya, gak ada. Hah? Mengajak kepada ketaatan ya, Masya Allah. Kalau kita punya teman selalu mengajak kepada ketaatan, menunjukkan teman tersebut orang yang cinta kepada kita. Masya Allah, bagus ya. Dan juga tanpa kita menerka-nerka pun sudah otomatis. Nabi SAW sabdakan, al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'alafa min... Gimana? Saya lupa lafadznya. Ruh-ruh itu adalah tentara-tentara yang terikat, yang terlatih. Kalau sekiranya saling mencintai, maka akan langsung akrab. Famatana karomin hakhtalaf. Dan ketika saling mengingkari, saling benci, maka pasti nggak akan pernah bersatu. Artinya begini jamaah sekalian, tanpa kita saling mengabarkan, saya mencintai Anda mencintai saya, tanpa kita saling mengabarkan, kalau ternyata memang Anda memiliki kecintaan kepada saya karena Allah, saya pun demikian, memiliki kecintaan kepada Anda karena Allah,
tanpa kita saling mengabarkan pun kita sudah saling merasa cocok, saling setuju. Dan Anda adalah orang yang selalu mendukung saya, kan begitu. Ya maka ceritakan, nggak masalah, dibolehkan. Adapun kepada orang-orang yang dibenci atau orang-orang yang benci kepada kita, maka jangan sekali-kali ceritakan planning kita. Lanjut kembali ke hadis. Dan apabila dia melihat sesuatu yang dia benci, apabila dia bermimpi buruk misalnya, maka hendaknya kita berbuat apa? Meludah kecil ke arah kirinya 3 kali. Ya, kita mimpi buruk jamaah sekalian. Kalau kita terbangun tiba-tiba, maka meludah kecil ke arah kiri, meludah kecil. Ludah kecil maksudnya tanpa ada air ludahnya, tanpa ada air liurnya, melepeh mungkin bahasa kita. Melepeh ke kiri 3 kali. Kemudian hendaknya minta perlindungan kepada Allah dari keburukan syaitan. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Melepeh ke kiri, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dan jangan menceritakan kepada siapapun. Jangan menceritakan kepada siapapun. Kenapa nggak boleh cerita? Udah kita bahas atau sudah pernah saya jawab di pertemuan yang lalu. Ada yang tahu? Nggak ada hadiahnya tuh. Alhamdulillah. Tidak terjadi kebetulan, tidak terjadi beneran ya. Baik. Kita nggak boleh menceritakan mimpi buruk kata Nabi SAW. Kenapa? Di sini lihat lanjutan hadisnya. Maka mimpi tersebut tidak akan membahayakannya. Menunjukkan kalau kita menceritakan mimpi buruk akan membahayakan kita. Kenapa? Kata para ulama, kalau kita menceritakan mimpi buruk kepada orang lain, ditakutkan orang yang kita ceritakan itu akan mentakbir, akan menafsirkan mimpi tersebut semau dia. Ya, dan ditakutkan tafsiran dia atau ucapan dia tentang mimpi kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan seseorang bermimpi apa yang buruk misalnya dikejar oleh hewan buas. Dia cerita kepada teman-temannya, saya bermimpi dikejar hewan buas. Teman-temannya asal menafsirkan, berarti kamu ntar beneran diterkam, kan begitu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala ditakutkan orang tersebut benar-benar diterkam oleh hewan buas. Ya oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan ceritakan mimpi buruk kepada siapapun dalam rangka mencegah itu semua. Mencegah apa? Mencegah penafsiran-penafsiran yang buruk. Ketahuilah jamaah sekalian, mentafsirkan mimpi itu adalah ilmu yang Allah anugerahkan kepada sebagian hamba-hambanya. Ini anugerah. Anugerah itu maknanya kalau kita mempelajari dengan sengaja mungkin sangat sulit sekali, sangat sulit. Hanya segelintir orang yang Allah berikan ilmu tentang penafsiran mimpi yang tepat. Di antaranya ulama besar yang bernama Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah. Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah, Allah berikan anugerah bisa menafsirkan mimpi. Ya bahkan beliau dikatakan memiliki sebuah tulisan-tulisan yang isinya tafsir mimpi. Kalau kita baca misalkan kita cocokkan dengan mimpi-mimpi kita, belum tentu tepat, belum tentu. Ya, kenapa? Karena lebih tepat sekali ketika Muhammad Ibnu Sirin menafsirkan saat itu. Adapun kalau kita iseng-iseng baca tafsir mimpi, ditakutkan tidak tepat. Ya, ditakutkan tidak tepat karena belum tentu apa yang kita tafsirkan tersebut sesuai dengan kenyataannya. Dan memang sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim dan yang lainnya memberikan kisi-kisi dalam mentafsirkan sebuah mimpi dari Al-Quran. Contoh misalnya, ketika seseorang bermimpi melihat telur misalnya, berarti menunjukkan dia akan dianugerahi seorang wanita. Telur wanita. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang wanita-wanita syurga atau bidadari-bidadari syurga itu ka'annahum baydum maknun. Mereka seakan-akan seperti telur yang terjaga. Perempuan dimisalkan dengan telur. Tapi apakah ketika kita malam nanti mimpi melihat telur berarti pasti kita akan dianugerahi seorang perempuan? Belum tentu jemaah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu baik, ceritakan kepada orang-orang dan tafaul, optimis, mudah-mudahan itu baik. Kalau itu buruk maka skip di Anda. Sudah cukupi di Anda. Berhenti di Anda, jangan ceritakan kepada siapapun meskipun mimpi tersebut membuat Anda khawatir. Lihat di sini. Ya Abu Salamah bin Abdurrahman
bermimpi melihat sesuatu yang membuat beliau sedih. Namun di sini Abu Qatadah membawakan sebuah hadis yang menyatakan mimpi buruk jangan diceritakan. Kan kadang sebagian kita ingin banget ceritakan kepada orang lain, seenggaknya ingin bagi-bagi kesedihan. Biar enggak sendirian saya menopang kesedihannya. Saya mau bagi-bagi, saya mau curhat. Saya mimpi begini. Seenggaknya saya lega ketika sudah curhat, meskipun enggak ada solusi. Tapi setidaknya sudah lega. Ini salah jamaah sekalian. Sebuah kesalahan. Cukup rahasiakan di Anda saja. Cukup yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Anda orang yang mengalami mimpi tersebut, kecuali para nabi. Dan Nabi Muhammad SAW tentu beliau sangat patut menceritakan mimpi-mimpi beliau kepada umatnya. Kenapa? Kenapa Rasulullah SAW saya katakan patut menceritakan mimpi kepada umatnya? Karena mimpinya Nabi adalah wahyu. Mimpinya Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Rasulullah SAW pernah tertidur. Kemudian beliau tertawa ketika tidur. Maaf, bukan mengigau seperti kita. Tidur kemudian ketawa, itu kita ngigau, benar. Adapun Rasulullah SAW, mata beliau terpejam, tapi hati beliau nggak pernah tidur. Hati Nabi Muhammad SAW tidak tidur. Cuma Nabi yang bisa. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW diberikan beberapa kemampuan luar biasa. Di antaranya Nabi SAW bisa melihat apa-apa yang ada di belakang beliau. Ketika ingin sholat, Nabi katakan, luruskan, rapatkan shaf kalian. Aku melihat dari belakang punggungku. Cuma Nabi yang bisa. Dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita nggak bisa ikut-ikutan seperti itu. Ya, termasuk Nabi SAW, matanya terpejam, namun hati beliau hidup. Makanya sangat mudah bagi Nabi SAW untuk bangun sholat malam. Sangat mudah bagi Nabi SAW untuk membuka matanya ketika beliau tidur selelap apapun. Nah, Nabi SAW ketika tidur tertawa. Ternyata kenapa beliau tertawa? Kenapa beliau tersenyum sampai nampak gigi-gigi geraham beliau? Nabi SAW melihat akan ada di umat beliau, dari kalangan sahabat beliau, tentara-tentara Allah yang berperang di lautan melawan orang-orang kafir. Di zaman Nabi SAW atau Nabi sendiri tidak berperang di lautan, tapi Nabi kagum, tertawa. Kenapa? Di antara umatnya nanti ada yang berperang di lautan. Di antaranya siapa? Sahabat yang perang di lautan. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nabi tertawa. Nabi ceritakan, Nabi mengabarkan nanti akan ada demikian dan demikian. Kemudian Nabi SAW sebelum menikah dengan Aisyah, beliau bermimpi malaikat Jibril membawa sebuah kain sutra, lalu ketika disingkap kain sutra tersebut ada wajah Aisyah. Lalu Nabi SAW mengabarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, karena mimpinya Nabi adalah wahyu, wahyu adalah perintah. Abu Bakar As-Siddiq sangat senang tentunya, ya, menikahkan anak perempuan beliau kepada manusia terbaik di umat ini, yaitu Rasulullah SAW. Meskipun Aisyah waktu itu masih berusia berapa? 6 tahun. Ya, Aisyah masih 6 tahun. Coba kalau kita, ya. Misalkan ada orang mimpi, Pak, saya mimpi nikah sama anak bapak, gitu ya. Enak aja kamu, modus kamu mah, ya, sembarangan. Kan kita pasti nggak akan dipercaya. Sesoleh apapun kita, kalau mimpinya kayak gitu orang nggak mau denger udah. Enak aja sembarangan kamu, ya. Itu maksudnya artinya yang lain itu mah. Adapun Rasulullah SAW patut beliau ceritakan, ya, mimpi indah ataupun mimpi-mimpi yang kira-kira pemandangannya sangat buruk sekali. Nabi ceritakan. Contoh mimpinya Nabi SAW yang beliau melihat pemandangan yang begitu buruk ketika pemandangan-pemandangan di alam kubur. Nabi SAW melihat ada orang yang tertidur. Ketika beliau tertidur, beliau mimpi diajak oleh 2 orang laki-laki, lalu diajak melewati sebuah tempat yang lapang, ada laki-laki sedang tiduran. Dan di sisi laki-laki yang tiduran tersebut ada laki-laki yang sedang berdiri memegang batu besar. Lalu laki-laki yang memegang batu besar ini menimpahkan batu besar tersebut ke kepala orang yang sedang tidur, sehingga pecahlah kepalanya. Diambil lagi batu besar tersebut, kepalanya muncul lagi. Lalu orang yang berdiri tadi kembali menimpahkan lagi,
pecah lagi kepala orang yang sedang tiduran itu. Ini kan pemandangan yang begitu mengerikan. Dan tafsirannya di akhir hadis, ya, malaikat dua orang laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril dan Mikail, menceritakan kepada Nabi SAW, orang yang tiduran dan kepalanya dipecahkan dengan batu besar adalah orang yang Allah berikan Al-Quran. Allah berikan ilmu Al-Quran namun beliau melupakannya, bahkan tidak mempraktekannya siang malam, bahkan tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Na'udzubillah. Ya, ini pemandangan yang begitu mengerikan. Nabi ceritakan, ini wahyu. Adapun kita, ketika kita bermimpi melihat ini, melihat itu, sesuatu yang sangat buruk dan menyedihkan serta menakutkan, maka jangan menceritakan. Dan jamaah sekalian, jangan asal percaya dengan sebuah tulisan-tulisan tentang tafsir-tafsir mimpi. Banyak beredar di sosial media, di internet, atau buku-buku bacaan, ya, tafsir-tafsir mimpi. Ya, kalau misalkan mimpi melihat orang meninggal, berarti kita ntar mau meninggal. Kalau mimpi melihat orang sakit, kemudian dia pamit, berarti dia mau meninggal. Kalau melihat orang begini, berarti dia umurnya panjang. Tahu dari mana? Dalilnya apa? Ya, kalau sekiranya tidak ada dalil yang mendukung tafsiran tersebut, maka jangan kita percaya. Kembali ke pembahasan. Kalau kita mimpi buruk, jamaah sekalian, mudah sekali. Meludah kecil ke arah kiri berapa kali? 3 kali. Kemudian baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam riwayat yang lainnya jemaah, lihat di situ, dalam sebuah riwayat dikatakan hendaknya dia mengubah posisinya. Ketika kita mimpi buruk dalam keadaan celentang, maka kita ubah posisi kita menjadi ke arah mana? Kanan, karena hukum asal sunnah Nabi SAW adalah tidur menghadap kanan. Ketika kita mimpi buruknya menghadap kanan, kemana kita arahkan? Kemana? Celentang, nggak tengkurap aja. Menghadap ke kiri nggak masalah. Ini keadaan yang sangat darurat, boleh, nggak apa-apa. Karena tidur sebelah kiri, madorotnya jauh lebih ringan daripada tidur celentang. Ya, dan kalau kita sedang celentang maka silahkan ke arah kanan. Kalau tengkurap maka ke arah kanan, kembali ke kanan. Itulah dia jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga ada hadis lainnya, tentang masalah mimpi ini. Azan ya. Kita teruskan, mungkin setelah azan kita teruskan. Setelah itu kita langsung sholat. Ya. Baik. Azan dulu boleh, silakan. Setelah azan kita teruskan. Jangan pulang dulu, masih ada. Baik, kita teruskan. Hadis lainnya yang menyatakan apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami mimpi buruk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-ru'ya thalathatun fabushra min Allah wa hadithun nafsi wa takhwifun minasy syaitan. فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء وإذا رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصلي. Ada tambahan di sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mimpi itu ada 3 kemungkinan. Ya, mimpi itu ada 3. Pertama, kabar gembira dari Allah. Ini mimpi baik, kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mudah-mudahan jamaah sekalian ketika Anda bermimpi mimpi yang baik, itu kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar kepada Nabi dan Rasul lewat perantara malaikat Jibril, dinamakan dengan wahyu. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar kepada para nabi dinamakan dengan wahyu. Nah, jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala ketika sekarang nggak ada nabi. Nabi SAW sudah wafat. Tidak ada nabi setelah beliau. Allah subhanahu wa ta'ala ketika ingin mengabarkan sesuatu kepada hambanya, di antara caranya adalah lewat mimpi. Ya, karena mimpi adalah di antara atau salah satu di antara wahyu atau di antara tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Apalagi di akhir zaman.
banyak di antara orang-orang soleh yang mimpinya kenyataan. Ya, banyak di antara orang-orang soleh yang Allah berikan kabar-kabar, Allah berikan kabar-kabar gembira lewat mimpi-mimpi mereka. Kalau yang bermimpi orang soleh, maka dominan akan kenyataan, karena itu kabar dari Allah. Namun kalau yang mimpinya nggak soleh, maka kita nggak bisa langsung percaya. Contoh misalkan ada orang misalkan mengatakan, orang yang ngaku-ngaku sebagai soleh, dia mengatakan saya mimpi melihat Nabi memberikan saya sebuah selendang misalnya, lalu Nabi memerintahkan aku untuk membuat selawat-selawat khusus misalnya. Kelihatan seakan-akan dia orang soleh, namun nyeleneh mimpinya, maka jangan kita percaya. Di antara mimpi-mimpi yang bersumberkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang soleh adalah mimpi-mimpi yang tidak keluar daripada jalur-jalur yang sahih dari Quran dan Sunnah. Ketika misalkan seseorang bermimpi bahwasanya nanti kita akan mendapatkan kesuburan, kita akan mendapatkan keberkahan, negeri ini makin jaya, yang mimpi orang soleh, beneran soleh, bukan ngaku-ngaku soleh, benar-benar dia soleh, maka mudah-mudahan itu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kemungkinan yang kedua, jamaah sekalian, mimpi itu adalah hadithun nafsi, perasaan jiwa. Maksudnya bagaimana? Ketika sebelum tidur Anda gundah, sedih, maka mimpinya pun yang sedih-sedih. Ketika sebelum tidur Anda bergembira, atau sebelum tidur ketawa-ketawa, bercanda, bisa jadi di mimpinya pun lucu. Maka mungkin sebagian kita pernah tiba-tiba ketawa-ketawa pas lagi tidur. Ya, pas bangun kok saya ketawa-ketawa, ngapain? Mimpinya seolah seru. Pernah juga mungkin kalau sebelum tidur kita sedih sekali, bangun-bangun dari tidur kita dalam keadaan ada air mata yang bercucuran, karena sedih sekali. Itu bisa jadi hanya sebagai gambaran jiwa seseorang. Dan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menjadi ajang untuk kita untuk berbaik sangka. Ketika misalnya kita mimpi buruk, ya, lalu syaitan membisikkan kepada kita seakan-akan mimpi buruk tersebut akan terjadi kepada kita, maka kita berbaik sangka, mudah-mudahan mimpi buruk yang saya alami itu hanya sebuah gambaran jiwa, karena saya sedang khawatir, saya sedang ketakutan, saya sedang sedih, saya sedang ini, sedang itu, maka mudah-mudahan itu hanya gambaran jiwa saya. Dan yang ketiga, takhwifun minasyaitan. Mimpi yang ketiga adalah rasa takut dari syaitan. Syaitan membuat kita ketakutan, dan dia senang membuat kita khawatir, dia senang membuat kita takut. Kemudian kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang disukai, maka silahkan ceritakan jika mau. Dan apabila dia melihat mimpi yang tidak disukai, maka jangan ceritakan kepada siapapun, dan hendaknya dia bangun, halaman selanjutnya, kemudian sholat. Di sini ada tambahan jemaah, enggak cuma meludah kecil, enggak cuma mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak cuma mengubah posisi, tapi jika memungkinkan bangun kemudian sholat. Sholat apa? Subuh? Belum subuh. Sholat apa? Sholat apa maksudnya? Apakah berarti ini dalil sholat sunnah khusus ketika bangun? Sholat apa maksudnya? Sholat malam. Ya, kan tengah malam bangunnya. Sholat malam gak masalah. Ya, atau sholat malam gak masalah. Meskipun misalkan kita sudah sholat malam ketika setelah Isya, sudah 11 rakaat misalnya, tengah malam mimpi buruk, bangun, sholat malam lagi, gak masalah. Ya, yang gak boleh dilakukan 2 kali adalah sholat witirnya. Adapun sholat tahajudnya, sholat qiyamul lailnya, boleh, gak masalah. Tidak ada kata para ulama dalil yang menunjukkan pembatasan harus 11 rakaat, gak boleh lebih. Tidak. Ya, Nabi SAW berdasarkan penuturan Abdullah ibnu Abbas dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, ya, Nabi SAW sholat sampai 13 rakaat, bahkan lebih daripada itu. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad dari Syekh Shu'aib Al-Arnaud, ini juga ulama ahlul hadis yang sudah wafat kalau tidak salah, mengatakan bahwa hadis ini sahih dan sanadnya kuat, bisa kita praktekkan. Ya, mimpi buruk, bangun, kemudian sholat malam. Dan masih banyak lagi doa serta zikir sebelum tidur yang bersumberkan langsung dari Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Saya cukupkan beberapa poin saja dengan harapan agar kita bisa konsisten dalam mempraktekannya setiap hari. Karena amal soleh yang Allah cintai adalah yang konsisten meskipun sedikit.
Kemudian mungkin timbul pertanyaan, apakah doa dan zikir di atas yang sudah kita bahas tadi panjang lebar hanya dibaca untuk tidur malam saja atau boleh dibaca ketika tidur siang? Saya sebutkan di sini dua fatwa ulama, Syekh Muhammad ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dan Syekh Abdul Aziz ibnu Abdullah ibnu Baz rahimahullah. Saya bacakan dua-duanya. جاء في لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين الذي يظهر لي أن أذكار النوم الواردة إنما هي في نوم الليل لكن لا حرج على الإنسان أن يقولها في نوم النهار لأنها أذكار وليس هناك نص صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم kana la yaquluha illa fi naumil laili. Ya, saya bacakan artinya. Terdapat dalam liqa maftuh, biasa para ulama itu punya momen liqa maftuh, pertemuan terbuka, bebas mau tanya apa saja. Itu punya momen-momen seperti itu. Dalam liqa maftuh, pertemuan terbuka oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, yang nampak bagiku adalah bahwasanya zikir-zikir tersebut hanya untuk tidur malam. Yang nampak bagi beliau. Namun tidak mengapa bagi seseorang untuk mengucapkan zikir-zikir tersebut ketika tidur siang. Kenapa? Karena itu adalah zikir-zikir sebelum tidur. Dan tidak ada nas atau dalil yang jelas yang menerangkan bahwasanya Nabi mengucapkan zikir-zikir tersebut hanya pada malam, hanya pada tidur malam. Pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin boleh dua-duanya. Boleh dibaca malam ataupun siang, silahkan. Menurut pendapat beliau. Karena kata beliau tidak ada dalil yang jelas yang menerangkan doa ini khusus malam saja. Doa ini khusus siang saja. Tidak. Menurut pendapat beliau. Lalu apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz ibnu Abdullah ibnu Baz rahimahullah? Hal azkarun naum al-mukhassasah fi naumil lail faqat? Ini pertanyaannya dari seorang penanya. Wa hal idza qama al-insanu min al-lail liqada'i hajah aw syurbi ma'in hal yukarrir ma yaquluhu min al-azkar? Fa ajaba, kata Syekh bin Baz, al-zahir yakfihi idza qalahu 'inda awwali ma yanamu yakfi. Wa in karrara fala ba'as. لكن السنة حصلت بالأذكار التي قالها والدعاء الذي قاله عند النوم أول ما نام وما كان مختصا بالليل وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد المبيت فهذا يختص بنوم الليل وما لم يرد فيه التخصيص فهذا عام في كل وقت من الأذكار أما ما جاء فيه التخصيص أنه إذا أراد أن ينام ليلا فهذا يكون سنته في الليل إذا أراد أن ينام ليلا. انتهى. Apa artinya? Dalam fatwa Nur al-Darbi, ini fatwa yang dikumpulkan oleh murid-murid Syekh bin Baz, fatwa-fatwa beliau. Penanya mengatakan, apakah zikir-zikir sebelum tidur hanya dikhususkan untuk tidur malam saja? Dan apakah ketika seseorang bangun malam untuk buang hajat atau untuk minum harus mengulang kembali mengucapkan zikir-zikir tersebut? Kata beliau, yang nampak menurut beliau cukup baginya mengucapkan zikir-zikir tersebut di awal tidur saja. Berarti pendapat Syekh bin Baz, kalau kita tidur, kita sudah baca doa, lalu tengah malam bangun ingin buang air, lalu beranjak ke kasur, baca lagi nggak? Baca lagi nggak? Nggak perlu baca. Menurut fatwa Syekh Abdul Aziz ibnu Abdullah ibnu Baz. Ini guru daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila dia mengulanginya pun tidak mengapa. Kalau mau diulang silahkan. Cuma kan kadang kalau kita udah ngantuk parah, ngantuk berat, ke kamar mandi, selesai buang hajat, ke kasur, udah. Inginnya sih baca doa, inginnya. Mungkin baru bismi, udah-udahan gitu ya. Sudah syahid duluan. Sudah lelap duluan maksudnya. Akan tetapi dia telah sesuai dengan sunnah ketika membaca zikir dan doa-doa tersebut sebelum tidur. Ketika Anda misalkan bangun tengah malam, buang air, lalu ke kasur, tidur lagi, nggak baca lagi, itu pun sudah sesuai dengan sunnah menurut pendapat beliau. Dan zikir yang khusus dibaca pada malam hari
dan dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau ketika malam hari membaca zikir tersebut, maka zikir itu dibaca khusus pada tidur malam. Berarti jamaah nanti Anda bisa lihat di rumah doa-doa yang sudah kita baca tadi. Kalau ada lafadz Nabi apabila ingin tidur malam, Nabi apabila malam hari membaca ini, berarti itu dibaca khusus pada kapan? Malam hari. Tapi kalau lafadznya umum, Nabi apabila ingin tidur beliau baca, maka itu boleh dibaca malam ataupun siang hari. Ataupun gak masih tidur siang, misalkan ada orang tidur bukan siang lah, misalkan jam 10 pagi dia tidur, atau mungkin habis asar dia tidur, tetap baca doa tidur tersebut yang lafadznya umum. Kemudian dan zikir yang tidak terdapat keterangan tentang pengkhususannya, maka hal itu umum, boleh dibaca setiap waktu. Ya, jelas jemaah sekalian ya. Jadi doa-doa kalau hadisnya ada tulisan, ada keterangan Nabi apabila malam hari baca doa ini, maka dibaca ketika malam hari. Contohnya apa? Yang Nabi SAW baca ketika malam hari. Apa? Ayat kursi. Sudah kita lalui ya kisahnya ya. Nabi SAW ketika itu dikabarkan oleh Abu Hurairah tentang syaitan yang menyamar jadi seorang pencuri. Syaitan mengajarkan kepada Abu Hurairah, kalau engkau ingin dijaga oleh Allah pada malam hari sampai pagi, maka baca ayat kursi. Berarti ayat kursi tersebut tidak kita baca ketika tidur siang. Ini apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimahullah. Dan dari sinilah selesai pembahasan kita tentang adab tidur. Tinggal kita bahas adab bangun tidur, namun bukan sekarang. Ya, saya luangkan waktu untuk pertanyaan. Cuma 2 nih. Ada hadiah nggak nih panitia? Tumben nih nggak ada nih. Kalau ada boleh. Doa yang katanya diajarkan Nabi kepada Hasan melalui mimpi. Nabi SAW mengajarkan Hasan bin Ali sebuah doa lewat mimpi. Wallahu a'lam, saya belum pernah baca hadisnya. Buat PR saya insya Allah. Saya baca dulu seperti apa lafaz hadisnya. Kalaupun ternyata memang benar hadisnya, misalnya Hasan bin Ali mimpi ketemu Nabi, lalu Nabi SAW mengabarkan doa-doa, maka tentu kita percaya saja. Namun bukan berarti langsung menjadi alasan untuk dipraktekkan. Memang sebagian sahabat-sahabat Nabi SAW, karena mereka orang-orang soleh, termasuk Hasan bin Ali, cucu yang soleh, ketemu dengan Nabi SAW, itu kenyataan benar. Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, beliau bermimpi bahwasanya nanti sore akan buka puasa sunnah bersama Rasulullah dan Abu Bakar serta Umar. Ya, Utsman bin Affan jamaah sekalian, malamnya itu mimpi ketemu Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ngajak buka puasa bersama. Maka Utsman bin Affan orang saleh mentafsirkan mimpi tersebut bahwasanya hari esok adalah hari terakhirnya beliau. Makanya benar, hari esok atau hari tersebut adalah hari di mana Utsman ibnu Affan terbunuh dalam keadaan puasa sunnah, dan benar buka insya Allah bersama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini buat PR saya cari lagi insya Allah. Jika mimpi buruk kita ceritakan kepada istri, hukumnya bagaimana? Walaupun saya belum punya istri. Doakan agar saya dipermudah untuk menyegerakan pernikahan. Amin. Semoga Allah berikan kepada penanya kemudahan urusan, tidak hanya urusan pernikahan, tapi semua urusan, insya Allah. Allah anugerahkan jodoh yang, ini yang nanya laki-laki ya, insya Allah ya. Ya jodoh yang baik, insya Allah, yang bisa membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mimpi buruk ceritakan kepada istri, boleh enggak? Nabi SAW katakan fala yaqussaha, jangan ceritakan. Kenapa? Dengan tidak menceritakan mimpi, fa innaha lan tadurruhu. Kalau dia tidak menceritakan, maka insya Allah mimpi tersebut tidak akan membahayakannya. Apalagi cerita kepada istri.
perempuan itu hatinya lemah. Perempuan itu ya hatinya mudah sedih. Jangankan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya mimpi semua hal gampang sedih perempuan, terutama ibu lah. Ya kalau kita ceritakan kepada istri, saya mimpi begini, yang buruk-buruk, dia akan sedih dan dia akan berpikir yang macam-macam dan dia akan terus kepikiran, bahkan tidak menutup kemungkinan dia akan gundah dan sedih serta khawatir dengan cerita-cerita kita tadi. Nah, jangan ceritakan, nggak perlu. Mengapa nggak boleh tidur terlentang? Adakah dalil agar kita tidur dalam keadaan gelap? Baik. Tidur terlentang ya boleh-boleh saja sebenarnya. Namun anjuran dari Nabi SAW agar kita tidur menghadap ke arah kanan. Yang ada dalil tentang larangannya adalah tidur dalam posisi apa? Tengkurap. Kata Nabi SAW, innama hadhihi dhaj'atu ahlin nar. Tidur yang seperti ini, tengkurap, adalah tidurnya penduduk neraka. Dalam hadis yang lain, naumatun jahannamiyah. Ini tidurnya penduduk jahannam. Maka jangan kita lakukan. Adapun celentang enggak masalah, diperbolehkan. Namun lebih utama mengikuti apa yang Nabi SAW biasa kerjakan, yaitu tidur menghadap kanan. Adapun ketika kita bangun tidur dalam keadaan celentang, maka tidak mengapa. Dan apakah ada dalil tentang tidur dalam keadaan gelap? Lafadznya Nabi SAW perintahkan ketika tiba malam hari untuk mematikan lampu-lampu, mematikan lentera-lentera dan menutup pintu-pintu, menutup gelas dan menutup bejana-bejana. Agar apa? Tidak ada wabah-wabah penyakit yang hinggap di bejana-bejana tersebut. Menutup pintu agar apa? Tidak ada syaitan atau makhluk-makhluk yang buruk yang masuk ke dalam rumah kita. Dan kita matikan lampu atau matikan obor dalam rangka apa? Mencegah bahaya. Ya Nabi SAW mengatakan atau bersabda, atfi'u as-suruj. Matikanlah lentera-lentera, lampu-lampu. Wa auqi'ul asqiyah, dan tutuplah bejana-bejana. Wa khammirut ta'ama wasyarab, dan khimarkan dan kerudungkan dan tutuplah makanan serta minuman. Nah, jadi bukan berarti lafadznya harus tidur dalam keadaan gelap, tidak, tapi anjuran ketika tiba malam hari untuk mematikan lampu terutama ketika ingin tidur. Nah, mimpi hari kiamat, ini buruk apa baik ini? Kalau ternyata mimpi yang dia alami, kata dia kiamat, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ceritakan kejadiannya, maka ini sebagai peringatan bagi dia untuk lebih mempersiapkan amal soleh. Tapi kalau sekiranya hanya sebuah kehancuran-kehancuran yang semu, yang tidak jelas untuk diceritakan, namun ada yang berbisik itu kiamat misalnya, maka kita tidak langsung percaya. Bisa jadi itu hanya syaitan yang sedang menakut-nakuti kita agar membuat kita sedih misalnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang mengaku mimpi bertemu Rasulullah pun banyak. Ngaku-ngaku mimpi bertemu Rasulullah SAW. Apakah langsung kita katakan itu kabar gembira? Belum tentu. Kalau orangnya soleh, ya, insya Allah itu kabar gembira. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama-ulama kita, mereka bertemu dengan Rasulullah SAW di alam mimpi. Mereka nggak ceritakan kepada kita. Yang cerita kepada kita adalah jamaah-jamaahnya, murid-muridnya. Contoh, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau nggak pernah cerita kepada kita, saya mimpi ketemu Nabi, tidak. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dapat telepon dari salah seorang perempuan untuk tanya jawab. Perempuan tersebut di akhir sesi pertanyaan mengatakan, Syekh, aku mimpi bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah berjalan pada sebuah jalan, lalu di belakang Rasulullah ada engkau. Mengikuti jejaknya beliau SAW. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani langsung menangis. Ya, dan murid-muridnya tentu semakin yakin bahwa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah adalah orang yang paling giat dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, dalam kisah yang lain bahwasanya para ulama bermimpi melihat ada 2 buah bintang di langit, lalu yang satu jatuh. Lalu yang kedua tidak lama kemudian jatuh. Dan baru bisa ditafsirkan ketika sudah kejadian. 2 bintang yang dimaksud adalah yang pertama Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Bintang yang kedua yang kemudian jatuh adalah Syekh
Abdul Aziz ibnu Abdullah ibnu Baz. Benar, karena Syekh Albani wafat, kemudian Syekh bin Baz wafat. Tahun depannya baru Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wafat. Tahun depannya Syekh Jibrin wafat. Ini orang-orang soleh yang bermimpi, benar. Dan juga ada orang yang pernah bermimpi melihat Rasulullah SAW memerintahkan Syekh bin Baz untuk menjadi imam sholat. Yang menunjukkan Syekh bin Baz adalah orang yang juga memberikan atau mengajarkan kepada umat sunnah-sunnah Nabi SAW dan layak untuk diikuti. Itu benar, orang-orang soleh. Namun kalau asal bermimpi, maka tentu kita nggak langsung percaya. Nah, bolehkah mengamalkan adab tidur sebagian saja dan tidak mengamalkan semua? Kalau sekiranya bisa mengamalkan semua itu bagus sekali. Ya istiqomah. Dengan cara sedikit-sedikit kemudian bisa semuanya kita praktekkan. Namun kalau sekiranya tidak memungkinkan karena mungkin waktu yang mepet atau keadaan yang sudah sangat lelah sekali, minimal jangan tinggalkan semuanya. Minimal kita kerjakan yang inti-intinya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau nggak bisa semuanya maka minimal beberapa doa saja dan beberapa adab saja. Silahkan penanya pilih yang penting-penting. Ya kira-kira yang pahalanya besar dan manfaatnya besar maka jangan ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini pembahasan kita dan kita sudahi, dan semoga Allah berikan kemudahan. Insyaallah kita akan teruskan adab bangun tidur pada pertemuan mendatang. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.